Saat Xiao Yan sedang mengasingkan diri, saat ini di luar gua Jin Dongming, Long Biao, Zhonggu dan kemudian Si Xiao mereka berempat mengalami beberapa masalah saat ini, mereka berempat sepertinya sedang dikepung. Ada lebih dari selusin angka di sini secara logika, itu tidak mungkin karena hanya 5 orang yang diizinkan masuk menurut tatanan kuno makhluk abadi dan iblis. Namun saat ini, keempat orang itu dikelilingi oleh lebih dari 10 orang yang mengenakan pakaian yang sama. Jelas sekali bahwa mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Yang pertama dan terkuat di antara mereka ia juga orang kuat di langkah ketujuh. Lebih dari 10 orang berdiri berserakan saat ini, setiap cetakan tangan berubah tirai lampu merah menyelimuti seluruh puncak gunung termasuk Xiaoyan. Kekuatannya cukup kuat, langkah ketujuh dua langkah keenam. Mengapa ada bajingan langkah kedua? Salah satu dari mereka memegang kipas angin, jubah merah darah baunya seperti darah, Anda bahkan dapat melihat dua gigi tajam seperti taring tumbuh di mulutnya. Klan pembunuh darah. Zhonggu sedikit menyipitkan matanya berbisik, "Oh. Sekarang setelah kamu mengenalku, tunggu sepertinya kamu bukanlah orang kuat dari dunia luar. Meskipun sayang sekali aku masih tidak bisa melepaskanmu bagaimanapun, satu langkah ketujuh dan dua langkah keenam jika bisa disempurnakan dengan sempurna itu pasti darah yang enak, saya harus mengandalkan Anda untuk memiliki lebih banyak peluang untuk menembus langkah ke-8. Pria itu melambaikan kipas angin di tangannya menatap mata Zhonggu dan lainnya, ini seperti melihat makanan yang sangat lezat, keluarga sudah siap perburuan segera dimulai. Segera setelah pria itu selesai berbicara, susunan darah dan lampu merah mengalir turun tiba-tiba keempat sosok itu diselimuti rune misterius, muncul dari formasi mengelilingi dalam lingkaran sepertinya penjara blokir sepenuhnya mereka di dalam segera, gumpalan asap hitam membubung dari tanah sekitarnya. Hanya sebagian tubuh berwarna abu-abu yang terlihat, anggota badannya panjang dan memiliki cakar yang tajam, monster tanpa mata muncul dari tanah ada lebih dari selusin, kemudian semua orang melihat ke arah Zhonggu dan 4 orang lainnya. Pada saat yang sama lebih dari selusin tokoh juga bergegas masuk ke dalam formasi. Dipimpin oleh mereka monster di belakang membentuk pengepungan, dan selusin klan pembunuh darah yang memasuki formasi auranya meningkat pesat dengan kecepatan luar biasa, langkah ketujuh dipimpin, bahkan secara samar-samar telah mencapai langkah ke-8. Formasi pengorbanan darah dari klan pembunuh darah. Zhonggu sedikit menyipitkan matanya. Saya tahu banyak pemimpin pria berjubah darah itu mencibir. Meskipun klan pembunuh darahmu sangat kuat, tapi memprovokasiku di dunia iblis Halloween bukanlah keputusan yang bijaksana. Jika murid tahu dari alam iblis semua orang suci jatuh di sini, dan kita tahu bahwa itu dilakukan oleh keluarga alam kuno iblis abadi Anda tidak dapat menanggung akibat dari pertumpahan darah. Meskipun Zhonggu sedikit lebih lemah, namun dari segi momentum, dia sama sekali tidak kalah dengan pria berjubah darah. Bahkan ada rasa merendahkan setelah mendengar tentang dunia iblis Halloween, ekspresi pria berjubah darah sepertinya telah berubah. Melihat jongkok lalu dia melihat ke arah Jin Dongming dan Long Biao. Baru saat itulah saya melihat bekas budak di leher mereka pria berjubah darah itu jelas ragu-ragu. Terlihat bahwa dia cukup takut dengan Halloween Demon Realm di dalam hatinya. Kalau sebelumnya saya memang takut, namun kini terobosannya sudah dekat bahkan jika Anda adalah anggota Halloween Demon Realm hari ini, Anda harus menjadi objek peringatan saya. Dengan keberuntungan dunia iblis Halloween mungkin itu bahkan bisa membantuku menerobos dalam satu gerakan. Pria berjubah darah menjilat bibirnya setelah berpikir sejenak sepertinya Zhonggu dan yang lainnya terlihat lebih enak. Ini membuat penasaran bagaimana dunia iblis Halloween mengizinkan langkah kedua untuk memasuki dunia ini. Tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda datangi pada langkah kedua. Saya rasa saya sudah tahu hasilnya ketika saya mengirim Anda ke sini. Ayo lakukan, keterlambatan akan membawa perubahan. Mata pria berjubah darah itu menunjukkan tatapan dingin dan tegas.
Setelah mempertimbangkannya dalam pikiranku, aku membuat keputusan. Suara itu jatuh lebih dari selusin sosok keluar secara tiba-tiba, serangan luar biasa datang ke arah mereka berempat. Jongkook bersandar sedikit, Jin Dongming dan Long Biao menginjaknya dengan telapak kaki mereka. Jadilah orang pertama yang bergegas keluar, tapi sangat mustahil bagi mereka berdua untuk menghentikan selusin orang ini. Dan monster-monster itu membunuh yang lemah terlebih dahulu adalah pilihan terbaik. Si Xiao tampak pucat karena dia belum sempat pulih dalam perjalanannya. Sekarang kekuatan bertarungnya saja tidak cukup. Pria berjubah darah itu mengangkat tangannya, lebih dari selusin monster datang secara langsung. Monster-monster ini akan berubah menjadi asap hitam saat itu muncul. Cakar tajamnya meluncur ke bawah. Zonggu dan Si Xiao sama-sama tampak pucat dan melawan dengan susah payah. Saat ini, pria berjubah darah menginjak kakinya, matanya tertuju pada Long Biao, orang terkuat di sini. Selama Long Biao terbunuh maka tidak ada yang perlu ditakutkan dari orang lain. Pria berjubah darah itu menembak dengan satu telapak tangan, semburan darah mengalir keluar seperti gelombang di udara. Ia berubah langsung menjadi telapak tangan raksasa lautan darah setinggi 1000 kaki. Melolong dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Itu berisi kekuatan abadi yang kuat. Kekuatan telapak tangan ini tidak perlu diragukan lagi. Para pembunuh darah yang mengepung dengan cepat mundur sebelum telapak tangan raksasa itu datang. Telapak tangan besar tiba-tiba menyelimuti Long Biao. Long Biao secara alami juga bukan seorang vegetarian. Di antara kontraksi pupil yang tiba-tiba, pedang panjang di tangannya tiba-tiba terhunus antara lolongan cahaya keemasan. Jelas merupakan keterampilan bertarung yang kuat, dan telapak tangannya yang berdarah dapat digunakan untuk bertarung dengan keras. Pria berjubah darah melihat ini, kelima jari itu tiba-tiba menegang pada saat ini. Ledakan. Telapak darah 1000 zang meledak, kekuatan dahsyat menyelimuti Long Biao. Sosoknya langsung melesat keluar, seteguk darah muncrat, tubuh berlumuran darah-darah. Ini terlihat sangat aneh, terabsorpsi di tubuh Long Biao seperti cacing. Segera, tubuh Long Biao sedikit gemetar. Tubuhnya segera menjadi sangat berat, seolah-olah darah ini menyerap darah Long Biao. Perasaan ini sangat aneh. Jangan menunggu Long Biao menanganinya, pria berjubah darah itu menyerang lagi. Dia melambaikan kipas di tangannya ke arah Long Biao, tiba-tiba berubah menjadi garis darah yang tak terhitung jumlahnya dan melesat pergi. Long Biao melambaikan tangannya dan mencoba memotong garis darah ini. Tetapi meskipun garis darah ini terputus, mereka akan segera tersambung kembali. Dalam sekejap lalu dia membungkus Long Biao ke dalam kepompong darah. Benar saja, langkah ketujuh masih terlalu lemah. Sangat sulit untuk memiliki lawan di level yang sama. Pria berjubah darah itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Butuh beberapa waktu untuk menghapusnya sepenuhnya, akan lebih baik untuk menyelesaikan langkah kedua terlebih dahulu. Pria berjubah darah sepertinya tidak tahu, hapus saja Daozi, budak ilahi juga akan mati. Hanya saja menurutnya lebih baik menangkap raja terlebih dahulu, daripada menangkap pencurinya. Jadi saya melihat ke arah Zonggu saat ini. Zonggu sudah dalam kondisi putus asa. Berlumuran darah tergores oleh cakar monster. Bahkan jika Si Xiao ada di sekitar, namun cederanya belum juga sembuh, tidak bisa membantu banyak juga. Paling-paling, Anda hanya bisa melindungi diri sendiri. Pria berjubah darah melihat Zonggu yang malu. Sosok itu langsung bergerak saat ini. Dengan kekuatannya tidak ada kesulitan dalam membunuh Zonggu. Dia berubah menjadi bayangan darah langsung ke Zonggu. Murid Zonggu tiba-tiba menyusut, cakar berdarah tiba-tiba muncul di hadapannya, jaraknya hanya setengah lengan darinya. Bang! Namun pada saat ini cahaya keemasan menyala, dia bertabrakan dengan cakarnya yang berdarah. Zonggu Daozi mundur, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Zonggu hanya menghela nafas lega segera mundur, tapi senyuman di wajah pria berjubah darah membeku saat ini.